Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 11 episode 26. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah gunung Tante Ernie yang sangat besar pada saat ini telah turun dari langit dan membawa banyak pilar cahaya yang akan segera menimpa Lindong. Gunung Tante Ernie sendiri pada saat ini belum mendarat, tapi kekuatan yang telah dia pancarkan benar-benar telah menembus ke bawah. Dan hal itu telah menghantam tanah sampai menimbulkan banyak retakan besar, yang bahkan tanah pada saat ini bergetar dengan hebat. Murid-murid dari sekte Do yang melihat hal ini, mereka segera menghindar karena merasakan fluktuasi energi yang benar-benar sangat kejam. Dan mereka membayangkan jika kemungkinan mereka yang terkena serangan ini, pasti mereka tidak akan pernah bisa bergerak lagi. Sementara Moling, dia pada saat ini berkomentar dengan suara yang cukup berat. Orang itu memang memiliki beberapa kemampuan. Sementara Ying Huan sekarang sudah mengangkat alisnya dan dia berkata tidak peduli tentang apa, tapi dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda Gua Tebing Besar. Dan kamu jangan lupa, Gua Tebing Besar juga dianggap sebagai sekte super. Oleh karena itu, mereka bukanlah faksi yang lemah. Mendengar ucapan dari Huan, Moling pada saat ini tertawa. Dan tatapan matanya ketika melihat Lindong dipenuhi dengan sebuah antisipasi, karena Moling ingin melihat bagaimana Lindong menghadapi serangan dari gunung Tante Ernie. Yang kemudian Moling pun mengatakan, aku ingin tahu apakah Lindong pada saat ini akan menggunakan kitab penghancuran besar, karena aku belum pernah melihatnya semenjak Lindong berhasil memahami kitab itu. Mendengar ucapan dari Moling, Huan pun segera memiringkan kepalanya. Dan pada akhirnya dia mengatakan orang itu memiliki banyak kartu traf yang tersembunyi di lengan bajunya. Jika dia tidak dipaksa ke dalam jalan yang buntu, maka aku percaya Lindong tidak akan pernah menggunakan kitab penghancuran besar. Dan kali ini kamu akan kecewa jika menunggu Lindong menggunakan kitab itu. Mendengar ucapan dari Huan, Moling pun hanya bisa tertawa pelan. Dan dia kini mengatakan, tidak apa-apa, selama Lindong bisa mengirim terbang orang itu, maka hal ini juga bukan sesuatu yang buruk. Walaupun kita tidak melihat Lindong menggunakan kitab penghancuran besar. Ucapan dari Moling itu membuat Ying Huan segera menganggukkan kepala dan dia setuju. Dan setelah itu, mata dari Huan kini telah melihat ke arah Lindong yang sebenarnya telah ditekan oleh gunung Tante Ernie. Lindong yang pada saat ini berada di tengah-tengah formasi cahaya yang telah dikeluarkan oleh gunung Tante Ernie. Matanya pun terlihat cukup tajam yang kemudian Lindong berkata, kitab suci Gua Tebing Besar ya, seni bela diri yang cukup kuat. Namun hal itu tidak membuat Lindong ketakutan sama sekali. Dan pada saat ini, sambil mengulurkan tangannya, energi Yuan yang sangat luar biasa kini segera dikeluarkan oleh Lindong. Dan 1 detik kemudian, langit tiba-tiba saja berubah menjadi gelap. Dan pada saat ini, aura kuno telah terpancar dari langit. Sambil tersenyum, Lindong pun segera mengepalkan tangan. Dan dia kini mengatakan, izinkan aku untuk menguji seberapa kuat tangan pemenjara surgawi yang diaktifkan menggunakan kitab suci penghancuran besar. Langit yang gelap pada saat ini tiba-tiba saja menunjukkan tanda akan segera runtuh. Dan setelah itu, aura zaman kuno menjadi lebih kaya. Tidak lama kemudian, beberapa langkah kaki kini telah terdengar dari dalam kegelapan. Dan setelah itu, sesosok cahaya sebenarnya telah muncul dari dalam ruang kosong. Pada saat Pak Tua Zhenchen dan juga Pak Tua Wudong melihat sosok cahaya, ekspresi di wajah mereka kini sebenarnya telah berubah. Yang kemudian Pak Tua Zhenchen berkata dengan nada yang lembut, itu adalah Kaisar Sunyi yang hebat. Sementara Pak Tua Wudong juga terlihat sangat kaget dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kedua orang tua itu pada saat ini menyadari bahwa sebenarnya Lindong bisa menggunakan tangan pemenjara surgawi sampai tahap seperti ini, di mana dia bisa memanggil tubuh tidak lengkap dari Kaisar Sunyi yang hebat.
Dan hal itu tidak pernah bisa dilakukan oleh Pak Tua Shenzhen dan juga Pak Tua Wudong. Dan kedua orang tua itu tidak tahu alasan mengapa Lindong bisa memanggil avatar dari Kaisar Sunyi yang hebat. Itu sebenarnya terkait dengan kitab suci penghancuran besar. Ketika Lindong pada saat ini melihat bahwa avatar dari Kaisar Sunyi yang hebat telah terbentuk, tatapan matanya terlihat menjadi sangat tegas dan juga ekspresi di wajah Lindong pada saat ini berubah menjadi sangat dingin. Yang kemudian Lindong pun mengangkat tangannya ke atas dan dia kini berkata, "Tangan pemenjara surgawi, beraksilah." Ketika Lindong mengangkat telapak tangannya itu, pada saat ini avatar dari Kaisar Sunyi yang hebat juga telah mengangkat tangannya. Dan kemudian tangan itu pun meraih susunan cahaya yang telah dipancarkan oleh Gunung Tante Ernie. Dan tiba-tiba saja suara gemuruh yang memekakkan telinga kini telah terdengar, yang pada akhirnya beng, sebuah telapak tangan yang sangat besar yang menghadap ke atas pada saat ini telah bertabrakan keras dengan Gunung Tante Ernie yang memberikan tekanan pada Lindong. Riak energi yang sangat menakutkan juga tersebar ketika dua benda besar itu kini telah bertabrakan dan seolah-olah membuat ruang di tempat itu kini menjadi sangat terdistorsi. Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan matanya pada saat ini melihat pada fluktuasi liar dan juga keras yang telah menyebar di langit. Bahkan cahaya dari benturan itu membuat mata Lindong merasakan sebuah kilatan yang sangat menyilaukan. Dan tiba-tiba saja avatar dari Kaisar Sunyi yang hebat kini telah memancarkan suara dengusan yang sangat tua. Dan bahkan hal itu datang dari zaman kuno. Setelah itu avatar Kaisar Sunyi yang hebat sekali lagi telah mengangkat tangannya dan dia mengepalkan tangan itu ketika berada di udara. Hal itu sebenarnya telah membuat ruang di tempat itu sekali lagi menjadi sangat terdistorsi. Dan beberapa saat kemudian cahaya yang dipancarkan oleh Gunung Tante Ernie kini telah memiliki retakan yang sangat banyak. Dan bahkan retakan itu sendiri sebenarnya telah memanjang dan juga menyebar ke seluruh Gunung Tante Ernie. Hossein yang melihat pemandangan ini, ekspresi di wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Yang kemudian Hossein pun secara terburu-buru mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya untuk menstabilkan Gunung Tante Ernie supaya tidak pecah. Tapi perlawanan yang dilakukan oleh Hossein sama sekali tidak berguna. Dan akhirnya Gunung Tante Ernie pada saat ini benar-benar hancur. Ketika Gunung Tante Ernie itu meledak, pada saat ini Hossein juga terpengaruh oleh ledakannya. Dan dia pun segera memuntahkan seteguk darah segar dari dalam mulutnya karena tubuh Hossein terhubung langsung dengan Gunung Tante Ernie. Setelah itu, dengan cepat Hossein kini telah menarik diri untuk menghindar ke belakang. Namun pada saat dia hendak mundur, tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau yang sangat keras kini telah muncul di hadapannya seperti hantu. Hal ini tidak membuat Hossein panik ketika melihat Lindong telah berada di depannya. Yang bahkan Hossein pun malah menyentakkan tombaknya dengan aura yang cukup tajam yang pada saat ini telah mengarah pada titik vital yang ada di tubuh Lindong. Namun mata Lindong ketika melihat serangan dari Hossein terlihat cukup acuh tidak acuh. Dan pada akhirnya tubuh dari Lindong kini telah menghilang, yang kemudian dia muncul di sebelah kiri dari Hossein. Setelah itu Lindong pun mengepalkan tangannya, yang pada saat ini batang pohon berwarna hitam besar sebenarnya telah muncul di tangan Lindong. Dan kemudian sambil mengangkat batang pohon hitam itu, Lindong pun berkata, "Enyahlah kau." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengayunkan pohon hitam dengan keras dan menghantam tubuh dari Hossein dengan cara yang sangat menyedihkan. Dan akhirnya bem, tubuh Hossein pada saat ini mirip seperti bola meriam yang telah dikirim terbang oleh sebuah kayu pemukul. Dan pada akhirnya tubuh Hossein mendarat keras di tanah. Hal itu menyebabkan tanah di bawahnya kini telah menjadi retak.
Dan tanpa sadar, sekali lagi Hossein memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ketika melihat hal ini, Lindong secara perlahan, dia telah mendarat di sisi Hossein dan kemudian berbicara sambil tersenyum. "Hossein, kau telah kalah." Mendengar kata-kata dari Lindong, ekspresi di wajah Hossein pada saat ini menjadi sangat menakutkan. Tatapan matanya terlihat sangat dingin dan kemudian sambil menundukkan kepala, Hossein pada saat ini menyentakkan lengan bajunya dan sebuah cahaya dingin yang tajam kini melesat ke arah tenggorokan Lindong. Ketika melihat serangan diam-diam dari Hossein, Lindong pun menyipitkan matanya dan sekali lagi dia menggerakkan pohon hitam yang ada di tangannya. Yang pada akhirnya serangan diam-diam yang dilancarkan Hossein kini telah dikirim terbang. Dan pada saat melihat hal ini, Hossein pun merasakan niat membunuh ketika dia melihat Lindong, di mana pada saat ini ekspresi di wajah Lindong terlihat cukup marah akan serangan diam-diam dari Hossein. Kemarahan yang tidak terbendung dari Lindong ini, dia pun segera mengangkat batang pohon hitam yang ada di tangannya dan akan memukul keras pada kepala Hossein. Tindakan kejam dari Lindong itu membuat Hossein benar-benar ketakutan karena dia tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar marah ketika dirinya melakukan serangan secara diam-diam. Dan ketika batang pohon hitam yang ada di tangan Lindong pada saat ini akan segera mengenai kepala dari Hossein, ekspresi dari salah satu tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar segera berubah dan dia pun berteriak, "Lancang sekali kau!" Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari tetua itu langsung menghilang. Dan pada saat ini, dia telah muncul di hadapan dari Hossein. Dengan lambaian lengan bajunya, tetua berpakaian abu-abu kini telah menangkis batang pohon berwarna hitam yang diayunkan oleh Lindong. Dan setelah itu, jarinya pun diarahkan ke depan untuk menusuk Lindong. Dan pada saat jari ini telah bergerak akan mengenai Lindong, tiba-tiba saja sosok tua yang lain kini telah muncul di hadapan dari Lindong. Karena sebenarnya sosok tua yang muncul di hadapan Lindong itu adalah Pak Tua Zhen. Dia dengan cepat pada saat ini telah mengayunkan telapak tangannya dan kekuatan yang agung. Secara langsung membuat Pak Tua berpakaian abu-abu kini telah mengambil langkah untuk mundur. Setelah itu, Pak Tua Zhen pun berkata dengan suara acuh tidak acuh, "Tetua Zeng, aku khawatir bukan tugasmu untuk memberikan pelajaran pada murid sekte Daoku." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Pak Tua Zhen pada saat ini akan emosi melihat kelakuan dari Pak Tua Zeng yang berasal dari gua tebing besar? Karena dia secara diam-diam melakukan serangan pada Lindong. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.